Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya jelaskan materi pertemuan 10, saya akan mereview materi pertemuan 3 tentang gerbang logika. Kita sudah pelajari gerbang logika, beberapa gerbang logika. Yang pertama yaitu inverter. Inverter fungsinya adalah untuk membalik nilai input. Kalau inputnya 0, maka outputnya jadi 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya jadi 0. Kemudian gerbang OR. Gerbang OR itu outputnya hanya jika outputnya 0 jika semua inputnya 0. Selain itu outputnya 1 ya. Jadi hanya menghasilkan output 0 kalau semua inputnya 0. Itu aja prinsipnya ya. Kemudian gerbang AND itu hanya menghasilkan nilai 1 outputnya apabila semua inputnya 1. Ini diingat ya. Nah, kemudian gerbang NOR itu not OR. Jadi gerbangnya itu tinggal menambahkan inverter di outputnya sehingga hasilnya jadi kebalikan dari OR ya. Ingat aja, NOR itu not OR, jadi kebalikan dari OR. Kalau OR kan kalau inputnya semuanya 0 maka hasilnya 0. Kalau misalkan selain itu inputnya 1. Nah, kalau NOR berarti not OR, berarti dibalik semua hasilnya. Lihat tabelnya ya. Paham ya sampai sini? Kemudian gerbang NAND itu kebalikan dari AND, jadi not AND. Kalau AND itu kan tadi outputnya 1 kalau semua inputnya 1. Nah, ini selain itu 0. Kalau di sini ya sebaliknya, kalau semua inputnya 1 justru 0, selain itu outputnya 1. Kemudian di sini ada exclusive OR. Exclusive OR itu adalah kalau kita lihat dari gerbangnya, not A di AND kan dengan B, lalu OR A di AND kan dengan not B. Hasilnya atau outputnya adalah kalau kita beri input berbeda nilai maka outputnya 1. Kalau kita beri input nilainya sama maka outputnya 0. Lihat di tabel. Kalau A dan B sama-sama kita kasih nilai 0 maka outputnya 0. Terus paling bawah, kalau A dan B sama-sama kita kasih input 1 maka hasilnya 0. Jadi exclusive OR gate ini atau gerbang exclusive OR, kalau inputnya sama maka outputnya 0. Kalau inputnya berbeda maka outputnya 1. Lihat baris 2 tuh di tabel. 0 1 outputnya 1. Kalau A 0 B 1 outputnya 1. Kalau A inputnya 1 B 0 outputnya 1 karena mereka berbeda input. Paham ya? Nah, XNOR itu kebalikan dari NOR. Jadi XNOR ini adalah not exclusive OR, sehingga output yang exclusive OR tadi dibalik. Kalau sama berarti kalau inputnya sama maka outputnya justru 1. Lihat baris pertama dan baris keempat ya. Kalau inputnya berbeda nilai 0 1 1 0 maka outputnya 0 ya. Nah, jadi kalau kita lihat gambar gerbangnya itu exclusive OR, di outputnya ditambahkan gerbang inverter. Kemudian ini adalah contoh gate ya dalam sebuah IC. Baik, nah itu mengenai pertemuan 3. Berikutnya kita lanjutkan pertemuan 10, materinya tentang pengkodean. Jadi pengkodean di sini maksudnya adalah pengkodean untuk sistem komputer. Nah, dulu pernah ada kode yang disebut dengan
sandi BCD 8421 atau binary coded decimal. 8421-nya itu adalah positional value. Jadi seperti yang sudah dipelajari, misalkan kalau angka 0, jadi sandi BCD ini itu hanya bisa menyajikan 4 bit panjangnya, karena kan 8421. Terus kodenya itu, ini contohnya, misalkan desimal 0 kan sebenarnya binernya 0. Nah, tapi karena kita sajikan dalam 4 bit, maka nulisnya bukan 0 tapi 0000. Nah, dalam kode BCD 8421 itu 0 sama dengan 0000. Desimal 1, angka 1 dalam biner ya 1, tapi karena disajikan dalam 4 bit maka ditulisnya 0001. Nah, di situ binary sama dengan BCD ya. Binary sama dengan BCD. Cuma kalau binary tidak terbatas, artinya untuk bilangan tak terhingga. Kalau BCD kita hanya untuk mengkodekan maksimal 4 bit, tidak lebih dari 4 bit. Misalkan kan kalau kita lihat di sini tadi, kita dalam bilangan desimal itu menggunakan 9 simbol. Berarti kalau bilangan di atas 9 gimana dong, kan gitu. Karena kalau di atas 9 misalkan yang agak besar deh seperti 20, itu lebih dari 4 bit kalau kita ubah ke dalam biner. Misalkan 125, itu kan lebih dari 4 bit. Jadi nggak bisa dong pakai BCD. Bisa, caranya adalah sebagai berikut. Jadi misalkan kita ada bilangan 247. Kalau sebelumnya kan misalkan saya minta cari bentuk biner dari 247. Caranya yaitu pakai 247 bagi 2 berapa, sisanya berapa. Terus dibagi 2 sampai habis. Nah, itu kalau konversi dari desimal ke biner. Tapi kalau konversi dari desimal ke BCD 8421, caranya kita mengubah setiap digit 247 ke dalam BCD 8421 gitu. Contohnya seperti ini ya. Nah, 7 itu kan binernya 111. Atau kalau dalam BCD 0111. Ya berarti 7 binernya atau BCD-nya seperti itu. 4 BCD-nya atau binernya 0100. Nah, 2 BCD kode BCD 8421-nya 0010. Jadi 247 seperti itu kalau konversi ke BCD. Tapi kalau Anda konversi 247 ke biner, hasilnya tidak sama dengan itu ya, karena caranya tidak sama kan. Tadi sudah saya bilang kalau kita konversi ke biner caranya dibagi 2 sampai habis. Nah, yang kedua adalah ada kode yang disebut dengan BCD 2421. Sama seperti 8421, hanya panjangnya hanya 4 bit. Tapi positional value-nya bukan 8421, 2421. Jadi misalkan nih kita ambil angka yang paling bawah deh 9. Tuh. Kalau sebelumnya kita belajar konversi biner desimal biner, 1111 itu kan sama dengan 15. Kenapa? Karena kita ambil angka 9 deh yang binernya. Kita ambil dari belakang, 1 yang paling belakang itu dikalikan dengan 2 pangkat 0. 1 di depannya itu dikalikan dengan 2 pangkat 1. 1 di depannya lagi dikalikan dengan 2 pangkat 2. 1 di depannya lagi dikalikan dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 itu kan 1. 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 1 itu 2. 2 pangkat 2
4, 2 pangkat 3 8. Nah, jadi kalau di dalam BCD atau binary 1111 itu seharusnya 15, tapi di sini di BCD 2421 itu 1111 adalah 9. Kenapa? Karena satu digit paling belakang itu dikalikan dengan 1. Satu digit berikutnya yang depannya itu dikalikan dengan 2. Satu digit di depannya dikalikan dengan 4. Satu digit paling kiri dikalikan dengan 2. Makanya disebut BCD 2421. Jadi 2421 itu adalah positional value. Ya, positional value-nya. Baik. Berikutnya adalah ada yang disebut dengan sandi ASCII. Sandi ASCII itu adalah sandi yang kita pakai untuk sistem komputer saat ini. Ada banyak kode ya, kodenya sudah ditentukan. Jadi caranya kita bisa mengetahui, misalkan kalau angka 1 atau huruf A besar, huruf A kecil, itu bentuk binernya seperti apa. Nah, di sini tidak disajikan dalam bentuk biner karena terlalu panjang. Disajikannya dalam bentuk heksadesimal. Misalkan saja kita ambil di sini kodenya ada 124 ya. Kita ambil yang kolom paling kanan yang 97 ya. Yang baris 97 kolom paling kanan huruf A kecil deh. A kecil itu kodenya adalah 61 dalam heksa. Dalam okta 141. Nah, ini mungkin Anda pernah menggunakannya pada saat praktikum bahasa pemrograman C++ ya. Nah, ini digunakan saat ini di dalam sistem komputer. Jadi tidak lagi menggunakan 8421 atau 2421. Berikutnya adalah sandi excess tree. Excess tree itu artinya kelebihan 3, lebih 3 angka ya. Jadi gampang sih kalau kita melihat seperti apa bentuk bilangan excess tree ya. Jadi excess tree itu kita tambahkan 3 aja nih. Untuk mengubah bilangan desimal ke excess tree, tambahkan 3 pada masing-masing digit dari bilangan desimal tersebut dan mengubahnya ke dalam bentuk biner. Kalau sebaliknya berarti dikurang 3. Nih kita lihat ya. Misalkan yang baris yang gampang deh, baris 7 deh, desimal 7 ya. Nah, binernya 7 kan 0111 kalau representasi 4 bit ya. Tadi dalam BCD 0111. Nah, kalau dalam bentuk excess tree ya 7 tambah 3 berapa? 10. Nah, 10 itu binernya 1010 ya, berarti kalau dalam excess tree 7 itu adalah 1010 gitu ya. Nah, yang lain juga sama. Contoh ada yang paling atas nih, misalkan bilangan 0. 0 itu kan binernya 0000. Bentuk excess tree-nya gimana? Ya tambah 3. 3 itu kan binernya 11. Ya berarti 000 tambah 11 jadinya excess tree dari desimal 0 adalah 0011. Kalau misalkan dibalik, misalkan saya kasih soal diketahui ada bilangan excess tree yaitu 0111. Pertanyaannya 0111 itu berapa ya desimal atau binernya? Ya 0111 dikurang 3 alias dikurang 11. Tuh lihat, jawabannya adalah 4. Coba Anda lihat, excess tree 0111 adalah 4. Jadi 0111 dikurang 11 itu sama dengan 0100. Semua bilangan seperti itu ya. Saya rasa mudah dipahami. Pokoknya kalau excess tree itu dari biner ditambahin 3 atau dari biner ditambahin 11. Ya, 11 itu kalau dalam biner artinya kan 3 ya kalau dalam desimal. Nah, yang kelima adalah sandi kelabu atau gray code. Nah, gray code ini
itu nggak punya bobot nilai seperti kode-kode sebelumnya, tapi dia ada polanya, yaitu nah ini kita lihat dulu. Sandi Gray itu tidak digunakan untuk operasi aritmatik, tapi digunakan pada alat input output dan beberapa jenis konverter analog ke digital. Untuk Sandi Gray ya, kalau misalkan kita punya biner, bagaimana bentuk gray code-nya? Jadi gray code-nya itu bit pertama gray sama dengan bit pertama biner, bit kedua gray sama dengan exclusive OR dari bit pertama dan bit kedua dari bilangan biner. Nah, ini makanya tadi saya review pertemuan 3 supaya Anda ingat maksudnya exclusive OR itu apa. Ingat tadi yang namanya exclusive OR yaitu apabila kedua nilai input itu sama, maka outputnya 0. Apabila kedua nilai input itu berbeda, maka outputnya adalah 1. Tuh. Jadi kalau bit pertama dan kedua dari bilangan biner itu sama, maka digit berikutnya berarti 0. Tapi kalau berbeda maka digit berikutnya 1. Kalau kebalikannya yaitu mengubah dari gray ke biner, berarti bit biner pertama sama dengan bit Sandi Gray pertama. Bit gray kedua, kalau bit gray keduanya 0, ini berarti digitnya sama. Berarti bit biner kedua sama dengan bit biner pertama, karena kan dalam exclusive OR itu 0 kalau kedua bit sama nilainya. Tapi kalau misalkan bit gray-nya itu 1, maka berarti digit keduanya kebalikan dari digit pertama, karena digit 1 itu kalau kedua inputnya beda nilai. Nah, kita lihat deh di sini. Misalkan untuk angka kita ambil yang 4 deh. Baris 4 ya, untuk desimal 4. Coba kita lihat di sini binernya kan 0100. 0100 digit depannya 0, berarti gray-nya juga 0. Digit kedua binernya 1. Nah, 0 dengan 1 itu kan beda bit ya. Beda bit, berarti gray bit keduanya 1, karena biner bit pertama dan biner bit keduanya itu beda, yaitu 0 dan 1. Baik, berikutnya adalah bit binary kedua dan 3 yaitu 1 0. Untuk yang desimal 4 ya, 1 0. 1 sama 0 kan beda bit. Yang 1 1, yang 1 0, beda bit, berarti gray bit ketiganya 1 gitu. Terus kita lihat lagi yang desimal, bit ketiga sama bit keempat. Bit ketiga 0, bit keempat 0, kan sama-sama 0. Kalau exclusive OR, di exclusive OR kan berarti kalau sama hasilnya 0 gitu ya. Oke, semoga paham sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh ya. Misalkan kita punya bilangan desimal 89. Dalam BCD 8421 itu berapa? Kalau kamu nggak hafal, kamu bisa lihat ke tabel. Tapi kalau kamu sudah mengerti, kan kemarin saya bilang suruh lancar dalam konversi biner desimal biner. Kan seperti yang kita ketahui 9 itu binernya 1001 8 1000. Ya udah itu kodenya. Berarti 89 adalah 1000 1001. Itu kalau dalam BCD. Kalau pertanyaannya bilangan desimal 89 dalam biner berapa? Itu caranya beda. Caranya yaitu dengan dibagi 2. Bagi 2. Misalkan 89 bagi 2 44 sisa 1. 44 bagi 2 hasilnya 22, habis, tidak ada sisanya. 22 bagi 2 11, tidak ada sisanya. 11 dibagi 2 5, sisanya 1. Nah, memang kalau Anda lihat 89 ke dalam BCD 8421 mirip seperti dari desimal ke heksa ya. Emang iya sih mirip. Nah, ini dibacanya dari bawah ke atas kan.
Waktu itu kita sudah pelajari ini. Jadi kalau dalam biner 89 itu 10 11 001. Bacanya dari bawah ke atas 10 11 001. Beda kan hasilnya? Kalau konversi dari desimal 89 ke dalam BCD 8421 dengan biner. Karena kalau BCD 8421 kita mengkonversinya bukan dengan membagi 2 89-nya, tapi 8 berapa binernya, 9 berapa binernya, jadi masing-masing. Nah, gimana kalau dalam BCD 2421? Nah, sebenarnya hampir sama dengan 8421 ya. Cuma 2421 itu ada positional value-nya. Nih, kayak misalkan gini. 2421, 8 itu berapa? Kalau kita lihat 2 tambah 4, 6, 6 tambah 2, 8. Ya udah, berarti 8 itu 1110. Jadi yang kita kasih tanda 1 itu yang menghasilkan nilai 8. Nah, 9 itu kan kalau 2 tambah 4, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 1, 9. Jadi semua digitnya ini kita kasih tanda 1. Ya. Jadi kalau dalam BCD 89 itu 110 1111. Beda ya. Beda dengan BCD 8421 dan beda dalam biner. Kalau dalam access tree gampang. Tadi saya bilang access tree itu tinggal nambah 3. Ya berarti 89 dalam access tree ya sama dengan 89 ditambah 3. Ya. Atau kalau dalam bentuk binernya kita pakai yang itu yang dalam bentuk biner ya. Ingat, kalau mau dalam bentuk biner berarti kita nambahnya dari sini. Nah, 3 itu kan biner 1 1. Berarti Anda nambahin 1 1 dari situ. 1 tambah 1 2. 2 binernya 1 0. 0-nya taruh bawah, 1-nya taruh atas. 1 tambah 0 tambah 1 1 0. 0-nya taruh sini, 1-nya taruh sebelah kiri. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah access tree dari 89 kalau dalam bentuk biner. Nah, ini sama dengan ini sama dengan 92. Ya, silakan Anda buktikan sendiri bahwa 10 1110 sama dengan 92. Ya. Benar enggak? Kalau misalkan 101 1100 itu adalah 92. Nah, 89 tambah 93 kan 92. Berarti access tree dari 89 adalah 92. Kalau nulisnya dalam bentuk desimal. Kalau access tree 89 dalam bentuk biner yang sebelah kanan itu ya. Nah, yang terakhir yaitu dalam bentuk gray code ya. Nah, di sini aja deh. Muatlah. Nah, dalam bentuk gray code. Kalau dalam bentuk gray code, ingat prinsip bahwa kalau kedua bit sama-sama 0 sama-sama 1, maka hasilnya adalah 0. Kalau kedua bit berbeda, maka hasilnya adalah 1. Maksudnya gimana ya? Nah, kalau nyari gray code itu kita harus dalam bentuk biner. Yang ini ya. Nah, jadi 89 itu gray code-nya berapa? Nih, digit pertama sama. Digit kedua gray code-nya berapa? Lihat digit pertama dan kedua binernya. Itu kan 1 sama 0. Kan beda, berarti 1. Kan tadi saya bilang, kalau beda berarti 1. Nah, terus digit kedua dengan ketiga beda, 01. Berarti 1 juga. Ya. Nah, digit 3 dan digit 4 sama-sama 1, berarti 0 di gray code-nya. Gampang ya? Nah, 1 0 berarti salah. 1 0 beda ya. Berarti di sini mestinya 1. Nih, karena kan 1 0. Salah saya barusan. 1 0. Tuh, berarti 1. Terus 0 dengan 0 sama-sama 0, berarti 0. Gitu. Terus 0 1 beda digit, 0 dan 1 berarti 1. Nah, ini adalah gray code-nya, ya. Nah, ini saya kasih contoh lagi. Misalkan yang diketahui adalah kode gray code-nya. Misalkan 1001. Dalam biner 1001 itu berapa? Jadi digit pertamanya sama, 1. Ya.
1001 gray code, digit pertamanya dalam biner sama 1. Kalau digit keduanya 0, berarti karena sama dengan digit sebelumnya, nah berarti 1 gitu, karena 1 dengan 1 0. Karena 0 berarti pasti sama digitnya dengan sebelumnya. Karena 1 berarti berbeda dengan digit sebelumnya. Paham ya sampai sini? Nah, ini kalau dari gray code ke biner. Kalau di dalam desimal, ya kita tinggal mengubah aja pakai positional value lah. Ya. 8421. 8 tambah 4 12, 12 tambah 2 14. Nah, karena di situ satu positional value-nya dikalikan 0, maka nggak usah kita hitung, jadi totalnya 14. Dalam BCD 8421 tidak ada, karena tadi Anda sudah lihat di materinya BCD 8421 itu hanya mengenal digit 0 sampai 9. Kenapa? Karena nanti akan saya jelaskan di materi berikutnya ya. Nah, pokoknya BCD 8421 cuma sampai angka 9, jadi nggak ada 14-nya. Kalau dalam BCD 2421 ya kita ini aja, kita mapping ke positional value-nya 2421. Kan yang ada digit satunya di posisi 2, 4 dan 2. Kalau nolnya kita nggak usah lihat karena dia dikalikan 0 berarti ya. 2 tambah 4 6, 6 tambah 2 8. Nah, kalau dalam access tree tambahin 3. Yang mana yang ditambahin 3? Yang dari biner atau desimal. Jadi kalau misalkan desimalnya 14, access tree-nya berapa? Ya 17. Tapi kalau misalkan soalnya minta tuliskan access tree-nya bukan dalam bentuk desimal tapi dalam bentuk biner, ya berarti kita harus ngambil dari yang biner, yaitu yang 1110 ditambahin biner. Nambahnya 11 ya, jangan tambah angka 3 karena biner ketemu biner. 0 tambah 1 1, 1 tambah 1 2. 2 itu binernya 01 atau 10 maaf. Nah, 0-nya taruh di bawah, 1-nya taruh di atas, 1 tambah 1 2, 2 itu 10, 0-nya taruh di bawah, taruh sebelahnya lagi, 1 tambah 1 10. Nah, ini 1001 itu adalah 17. Ya, kalau misalkan Anda nggak percaya, kita ubah ke dalam biner, pakai positional value lagi. 16 kali 1 16. 1 kali 1 1, 16 tambah 1 17 ya.